Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami. Channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan hikmah. Namun sebelum itu, luangkan waktu 5 detik dahulu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Terima kasih juga untuk yang sudah klik tombol subscribe. Semoga Anda diberikan kesehatan dan rezeki dari Allah. Los Angeles, kota yang tak pernah tidur, terkenal dengan hiruk-pikuk kehidupan modernnya. Pada tanggal 7 Januari, pagi itu diawali dengan kehangatan mentari yang menembus kaca-kaca jendela rumah mewah di kawasan elit. Penduduknya, para selebritas, pebisnis sukses, dan orang-orang berpengaruh, menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Jalan-jalan dipenuhi mobil mewah, taman-taman dipadati anak-anak yang bermain, sementara udara segar menyelimuti suasana pagi itu. Di sebuah sudut kota, seorang pekerja rumah tangga tengah menyapu halaman rumah majikannya yang merupakan seorang artis terkenal. Ia menikmati keheningan pagi, tak ada yang istimewa, hanya suara burung yang berkicau dari kejauhan. Kehidupan di kawasan itu tampak sempurna, hampir seperti potongan dari sebuah film. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu, sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Sekitar pukul 10 pagi, langit mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa bau aneh yang tidak biasa. Di kejauhan, samar-samar terlihat asap mengepul dari arah pegunungan yang mengelilingi kota. Pada awalnya, asap itu terlihat kecil, hampir seperti kabut pagi. Tidak ada yang menganggapnya serius. Bahkan para penduduk masih sibuk dengan aktivitas mereka. Namun, dalam hitungan menit, warna langit berubah menjadi keabu-abuan. Asap kecil itu perlahan membesar, seolah-olah menari-nari bersama angin yang kian kencang. Bau hangus mulai menyebar. Beberapa warga yang tinggal di pinggiran mulai keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menunjuk ke arah gunung, menyadari bahwa api telah menyala di sana. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya memicu kebakaran tersebut. Namun, api itu bergerak begitu cepat, melahap pepohonan, ilalang, bahkan batu-batu yang selama ini menjadi pelindung alami kawasan itu. Kebakaran di Los Angeles bukanlah hal baru, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di tengah kepanikan, sirene mulai terdengar dari kejauhan. Mobil-mobil pemadam kebakaran berbaris menuju arah gunung. Namun, semakin mereka mendekat, semakin mereka sadar bahwa ini bukan kebakaran biasa. Api itu seolah-olah memiliki nyawa, bergerak tanpa kendali, membesar dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi pekat. Angin membawa abu dan bara api ke pemukiman yang ada di bawah gunung. Orang-orang mulai panik. Mereka berusaha menelepon layanan darurat, tapi jaringan telepon mulai terganggu. Dalam hitungan jam, kehidupan damai pagi itu berubah menjadi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api itu bergerak tanpa ampun, menuju rumah-rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kesuksesan dan kebanggaan para penghuninya. Angin kencang memperburuk situasi. Tidak ada waktu untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Semua orang hanya memiliki satu tujuan, bertahan hidup. Api yang semula hanya terlihat dari kejauhan kini telah menjalar dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu singkat, kobaran api mulai merambat ke rumah-rumah di pinggiran kota. Tiupan angin kencang membuat api itu menyebar seperti predator lapar yang tidak bisa dihentikan. Rumah-rumah yang tadinya berdiri megah kini hanya menjadi korban pertama dari kehancuran ini. Suasana semakin mencekam. Orang-orang berlarian, mencoba menyelamatkan diri dengan membawa apa saja yang bisa mereka bawa. Mobil-mobil mewah melaju tergesa-gesa, klakson saling bersahutan, menciptakan kekacauan di jalanan. Beberapa orang menangis histeris, memeluk anggota keluarga mereka dengan rasa takut yang mendalam. Asap tebal memenuhi udara, menyulitkan orang-orang untuk bernapas. Di tengah kekacauan itu, gas pipa yang terkubur di bawah tanah mulai terpicu oleh panasnya api. Ledakan keras terdengar memecah keheningan, membuat tanah bergetar hebat. Beberapa rumah langsung roboh, dan api semakin tak terkendali. Kebakaran itu berubah menjadi neraka bagi siapapun yang terjebak di dalamnya. Tim pemadam kebakaran tiba dengan alat-alat berat dan truk-truk besar. Mereka bekerja tanpa kenal lelah,
mencoba memadamkan api yang terus menyala. Namun, usaha mereka seperti melawan kekuatan yang jauh di luar kendali manusia. Selang-selang air yang mengalirkan ribuan liter tampak tidak berdaya menghadapi api yang membesar lebih cepat daripada yang bisa mereka atasi. Salah satu petugas pemadam kebakaran berkata dengan wajah penuh keringat, "Ini bukan kebakaran biasa. Api ini hidup." Kalimat itu mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa penduduk yang melihat dari kejauhan hanya bisa berdoa, berharap api ini segera berhenti. Namun, api itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Satu persatu, rumah-rumah mewah yang menjadi simbol kekayaan penduduk di kawasan itu habis dilahap. Sebuah rumah besar dengan kaca-kaca tinggi yang sebelumnya berdiri megah kini runtuh, menyisakan bara dan abu yang berterbangan di udara. Warga yang berhasil keluar dari kawasan itu melihat ke belakang dengan mata penuh kesedihan. Mereka menyaksikan tempat yang selama ini mereka sebut rumah kini hanya menjadi lautan api. Namun, tidak semua orang seberuntung itu. Beberapa warga masih terjebak di dalam rumah atau mencoba menyelamatkan anggota keluarga mereka yang tertinggal. Di tengah kehancuran, orang-orang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan kebakaran ini? Bagaimana bisa api itu bergerak begitu cepat? Seolah-olah memiliki kehendak sendiri? Tidak ada jawaban yang jelas, tetapi ketakutan terus menyelimuti mereka. Satu hal yang pasti, kebakaran ini telah mengubah kehidupan mereka dalam sekejap. Ketika malam tiba, langit Los Angeles yang biasanya dipenuhi gemerlap bintang kini hanya menyala dengan cahaya merah dari api yang terus berkobar. Suara ledakan dan jeritan masih terdengar, seolah-olah malam itu tidak akan pernah berakhir. Kebakaran terus meluas, mengancam setiap sudut kota. Dalam kepanikan yang melanda, sekelompok orang berlari ke arah sebuah perpustakaan besar yang terletak di tengah kawasan itu. Gedung perpustakaan, dengan dinding batu yang kokoh dan pintu besar, tampak seperti tempat yang aman untuk berlindung. Tanpa banyak berpikir, mereka mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Di dalam perpustakaan, suasana sunyi menyelimuti. Buku-buku berjajar rapi di rak-rak tinggi, dan lantai kayu yang berderit sesekali terdengar saat orang-orang bergerak. Meskipun berada di dalam gedung, ketegangan tetap terasa. Asap mulai menyusup melalui celah-celah jendela, dan panas dari api di luar perlahan membuat udara di dalam terasa mencekik. Seseorang mencoba menenangkan kelompok itu. "Kita hanya perlu bertahan di sini sampai tim pemadam datang," katanya dengan suara bergetar. Namun, tak seorang pun bisa mengabaikan kenyataan bahwa panas terus meningkat. Mereka menempelkan kain basah ke wajah untuk membantu bernapas, tetapi itu tidak cukup. Tak lama kemudian, kaca jendela mulai retak akibat suhu yang semakin tinggi. Orang-orang berteriak ketika api akhirnya menjangkau dinding luar perpustakaan. Panik mulai menyebar. Mereka tahu bahwa gedung ini tidak akan bertahan lama. Satu persatu, rak buku mulai terbakar, mengubah tempat yang sebelumnya aman menjadi jebakan yang mengancam nyawa. Di tengah kekacauan itu, salah satu anggota kelompok menunjuk keluar jendela. "Lihat, masjid di sana tidak terbakar," katanya dengan penuh keheranan. Semua mata mengikuti arah telunjuknya. Di kejauhan, berdiri sebuah masjid kecil dengan kubah berwarna putih yang tetap utuh di tengah kobaran api yang melahap sekelilingnya. Masjid itu tampak seperti oasis di tengah neraka. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk keluar dari perpustakaan yang semakin panas. Dengan kain basah menutupi wajah, mereka berlari menembus asap tebal menuju masjid tersebut. Jalanan yang mereka lalui penuh dengan bara api dan reruntuhan. Namun, mereka terus berlari, berharap tempat itu benar-benar menjadi pelindung. Sesampainya di masjid, mereka mendapati pintunya terbuka. Suasana di dalam sangat berbeda dari di luar. Udara terasa lebih sejuk, dan tidak ada tanda-tanda api yang masuk. Beberapa orang jatuh berlutut, menangis lega karena akhirnya merasa aman. "Kenapa masjid ini tidak terbakar?" tanya seseorang dengan nada bergetar, namun tak seorang pun memiliki jawaban. Dalam keheningan itu, mereka hanya bisa mengucapkan syukur telah berhasil bertahan hidup. Sementara api di luar terus membara, masjid itu tetap berdiri kokoh, menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang selamat. Di dalamnya,
Ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah tempat itu dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka. Di dalam masjid yang selamat dari amukan api, orang-orang duduk terdiam, mencoba menenangkan diri dari peristiwa mengerikan yang baru saja mereka alami. Masjid itu menawarkan rasa aman yang tak bisa dijelaskan, sementara kobaran api masih terlihat jelas dari jendela. Asap tebal dan suara ledakan dari kejauhan menjadi pengingat bahwa bencana ini belum sepenuhnya berakhir. Beberapa orang mulai berjalan mengitari ruang masjid yang tetap utuh. Dindingnya bersih tanpa noda. Lantai tetap dingin meski panas dari luar terasa membakar kulit. Di sudut ruangan, seorang pria menemukan sebuah lemari kayu kecil yang terlihat sedikit gosong di tepinya. Rasa penasaran membuatnya membuka lemari itu. Ketika pintu lemari terbuka, di dalamnya ia menemukan sebuah kitab yang tidak asing bagi sebagian orang, sebuah Quran. Pria itu mengangkat kitab tersebut, memperlihatkannya kepada yang lain. "Lihat ini," katanya pelan. Matanya tak mampu menyembunyikan keheranan. Semua orang segera mendekat untuk melihat. Quran itu terlihat sempurna, tanpa satu pun halaman yang rusak. Tidak ada bekas api, tidak ada noda hitam akibat asap. Padahal, lemari tempat Quran itu disimpan tampak gosong di beberapa bagian. Salah satu wanita yang berada di sana berbisik, "Bagaimana mungkin kitab ini tetap utuh? Lihat sekeliling kita, semua di luar habis terbakar." Seorang pria tua, yang mengenal Quran dengan baik, memegang kitab itu dengan hati-hati. Ia membuka halamannya, dan semuanya benar-benar utuh, seperti baru. Suasana di dalam masjid berubah menjadi penuh rasa haru. Beberapa orang menatap Quran itu dengan mata berkaca-kaca, sementara yang lain mulai menangis. Dalam keheningan yang menguasai ruangan, seorang pemuda berkata dengan suara bergetar, "Ini pasti tanda dari Allah." Kata-katanya menggema di ruang masjid, membuat semua orang merenung. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak memahami pentingnya Quran, kini melihatnya dengan rasa kagum. Salah satu orang mencoba menguji hal yang mereka saksikan. Ia membawa Quran itu ke dekat pintu masjid. Tempat panas dari luar masih terasa. Dengan hati-hati, ia menempatkannya di ambang pintu, seolah-olah ingin memastikan apakah kitab itu benar-benar tidak bisa terbakar. Semua mata tertuju pada Quran tersebut, menunggu dengan tegang. Beberapa menit berlalu, dan yang mereka lihat semakin menguatkan keyakinan mereka. Quran itu tetap utuh, bahkan ketika udara di sekitarnya penuh dengan panas yang menyengat. Api seolah-olah menjauh darinya, seperti tidak mampu menyentuh kitab suci itu. Adegan itu membuat semua orang di dalam masjid terdiam. Tidak ada yang berbicara, tetapi hati mereka berbicara lebih banyak dari sebelumnya. Quran yang selamat itu menjadi saksi nyata dari sesuatu yang lebih besar dari mereka semua. Perlahan, orang-orang mulai memahami bahwa ini bukanlah kebetulan biasa. Ada pesan yang ingin disampaikan melalui peristiwa ini. Malam itu, di dalam masjid yang terlindung dari api, hati mereka mulai berubah. Beberapa orang yang sebelumnya tidak percaya, kini mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Quran yang tetap utuh di tengah kehancuran menjadi pusat perhatian, menyatukan mereka dalam keheningan yang penuh rasa kagum. Malam semakin larut, tetapi masjid itu tetap menjadi tempat perlindungan bagi para penyintas. Dari jendela, mereka masih bisa melihat kobaran api yang tak kunjung padam. Namun, di dalam masjid, suasana terasa berbeda. Cahaya lembut dari lampu masjid menerangi wajah-wajah yang penuh rasa penasaran dan haru. Beberapa orang mulai berbicara pelan, mencoba memahami kejadian luar biasa yang baru saja mereka alami. Mereka berbagi kisah tentang bagaimana mereka terjebak dalam api, bagaimana perpustakaan yang awalnya dianggap aman justru luluh lantak, dan bagaimana masjid ini tetap utuh di tengah kehancuran. "Ini bukan hanya kebetulan," kata seorang wanita muda. "Masjid ini selamat, dan Quran itu tidak terbakar. Semua ini pasti ada artinya." Kata-katanya membuat banyak orang mengangguk setuju. Meski tidak semua dari mereka mengenal Islam sebelumnya, peristiwa yang baru saja mereka saksikan telah membuka pintu hati mereka untuk bertanya lebih dalam. Di tengah perbincangan, seorang pria tua yang sebelumnya hanya duduk diam akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut tetapi penuh keyakinan.
Saya pernah membaca tentang Quran, katanya. Kitab ini bukan sekadar buku biasa. Isinya adalah firman Allah yang dijaga dari kerusakan. Mungkin inilah cara Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Ucapan pria tua itu membuat suasana semakin hening. Mata semua orang tertuju padanya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melanjutkan, saya pernah mendengar bahwa Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Mungkin, kita dipilih untuk melihat tanda ini agar kita bisa merenung dan menemukan kebenaran. Seorang pria muda yang sejak tadi hanya terdiam akhirnya memberanikan diri berbicara. Saya tidak pernah percaya pada agama apapun, katanya dengan jujur. Tapi malam ini melihat apa yang terjadi, saya merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang ingin kita perhatikan. Wanita yang sebelumnya berbicara juga menambahkan, kita semua berada di sini sekarang, di tempat ini, bersama Quran yang tetap utuh. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ini adalah waktu bagi kita untuk mendengarkan pesan ini. Perlahan, suasana di dalam masjid berubah. Orang-orang yang sebelumnya merasa takut dan tidak yakin kini mulai merasakan ketenangan. Seorang pria dari kelompok itu memutuskan untuk memimpin doa, meski ia sendiri belum sepenuhnya memahami Islam. Mari kita berdoa untuk keselamatan kita dan meminta petunjuk, katanya. Doa itu sederhana, tetapi penuh rasa tulus. Orang-orang menundukkan kepala, memejamkan mata, dan mengucapkan kata-kata doa dengan suara pelan. Di tengah kobaran api yang masih terlihat dari kejauhan, masjid itu menjadi tempat yang dipenuhi harapan dan rasa syukur. Ketika fajar mulai menyingsing, sebagian dari mereka yang berlindung di masjid telah mengambil keputusan besar dalam hati mereka. Peristiwa luar biasa yang mereka saksikan telah mengubah cara mereka memandang hidup. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai, dan jalan menuju kebenaran masih terbentang di depan. Fajar perlahan menyingsing, mengusir kegelapan malam. Dari masjid yang masih berdiri kokoh, para penyintas melihat sisa-sisa kehancuran yang ditinggalkan oleh api. Kabut asap masih menyelimuti udara, tetapi kobaran api mulai mereda. Kota yang sebelumnya dipenuhi kehidupan kini menjadi bayangan suram dari kejayaan masa lalunya. Namun, di dalam masjid, suasana terasa berbeda. Pagi itu membawa harapan baru bagi mereka yang berlindung di sana. Mereka duduk melingkar, berbagi pengalaman dan mencoba memahami makna dari kejadian luar biasa yang telah mereka alami. Quran yang tetap utuh di tengah kobaran api menjadi pusat pembicaraan. Salah satu pria yang sebelumnya tidak terlalu memerhatikan Quran akhirnya memberanikan diri membukanya. Ia membaca ayat-ayat yang tertera di dalamnya, meskipun pelafalannya masih terbata-bata. Ketika ia selesai membaca, suasana menjadi hening. Ayat-ayat itu terasa menggetarkan hati mereka yang mendengarkan. Apa ini artinya untuk kita? Tanya seorang wanita muda yang sebelumnya sangat skeptis. Kenapa kita harus melihat semua ini? Apa ini benar-benar tanda dari Allah? Seorang pria lain, yang selama ini dikenal sebagai orang yang keras kepala dan tak mudah percaya, berbicara dengan suara rendah. Mungkin ini adalah peringatan. Kita telah terlalu sibuk dengan hidup kita, mengejar harta, kesuksesan, dan lupa tentang apa yang benar-benar penting. Kata-kata itu menyentuh hati semua orang. Mereka mulai merenung, mengingat kembali hidup mereka sebelum bencana ini terjadi. Banyak dari mereka yang sadar bahwa selama ini mereka telah mengabaikan hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup, menggantinya dengan ambisi yang tak pernah terpuaskan. Seorang pria tua, yang sebelumnya sudah mengenal Islam meskipun tidak mempraktikannya, akhirnya berkata, mungkin ini adalah waktu bagi kita untuk memulai kembali. Kita diberi kesempatan kedua untuk menemukan kebenaran. Ucapan itu memunculkan semangat baru di antara mereka. Beberapa orang mulai bertanya lebih banyak tentang Quran dan Islam. Mereka ingin memahami lebih dalam tentang kitab yang telah mereka saksikan tetap utuh di tengah kehancuran. Seorang pemuda, yang kebetulan mengetahui sedikit tentang Islam, mulai menjelaskan dengan perlahan. Ia berbicara tentang bagaimana Quran adalah firman Allah yang diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Ia juga menjelaskan bahwa kejadian luar biasa seperti ini sering disebut sebagai tanda kebesaran Allah,
untuk mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang benar. Mendengar penjelasan itu, banyak dari mereka merasa tergugah. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak pernah memikirkan tentang agama mulai merasakan dorongan kuat untuk mengetahui lebih banyak. Jika ini benar-benar tanda dari Allah, kata seorang wanita dengan mata berkaca-kaca, maka saya tidak ingin menyia-nyiakannya. Saya ingin belajar lebih banyak. Saya ingin mengerti. Pagi itu, di masjid yang selamat dari api, hati mereka mulai berubah. Sebagian besar dari mereka, yang awalnya datang ke masjid hanya untuk berlindung, kini merasa bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Quran yang tetap utuh itu menjadi simbol dari kekuatan dan kebesaran Allah, memberikan mereka harapan dan arah baru dalam hidup. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Banyak pertanyaan yang masih perlu dijawab, dan banyak jalan yang masih harus ditempuh. Pagi itu, di masjid yang selamat dari amukan api, suasana penuh harapan semakin terasa. Para penyintas yang selama ini dipenuhi keraguan kini mulai merasakan kedamaian yang luar biasa. Mereka telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, namun menyentuh hati mereka dengan cara yang sangat dalam. Keajaiban yang mereka saksikan telah membuka pintu hati untuk kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Tiba-tiba, kabar tentang peristiwa luar biasa di masjid itu mulai menyebar. Orang-orang yang sebelumnya belum tahu tentang kebakaran yang mengguncang kota kini mendengar cerita yang mengejutkan. Kabar tentang Quran yang tidak terbakar di tengah kobaran api, tentang masjid yang selamat dari kehancuran, menyebar begitu cepat. Di luar masjid, kerumunan orang mulai berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang terpengaruh oleh peristiwa itu, yang merasa bahwa mereka telah menerima panggilan untuk mencari kebenaran. Ratusan orang datang dengan penuh rasa ingin tahu. Di antara mereka, ada yang sudah lama merasa kosong dalam hidup mereka, ada yang mencari kedamaian, dan ada pula yang merasa terpanggil oleh tanda yang mereka anggap sebagai pesan dari Allah. Semakin banyak orang yang datang ke masjid itu. Beberapa dari mereka mulai bertanya lebih dalam tentang Islam. Mereka mendekati para pengikut pertama yang telah lebih dulu memulai perjalanan mereka memahami Quran dan ajaran Islam. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa yang telah mereka lihat dan alami. Di tengah kerumunan itu, seorang pria yang telah lama bekerja di industri hiburan di Los Angeles, berbicara di hadapan banyak orang. Saya pernah hidup dalam kemewahan, dikelilingi oleh segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, katanya dengan suara yang tegas. Tetapi setelah saya melihat kejadian ini, saya merasa seperti hidup saya kosong. Semua yang saya miliki tak bisa menyelamatkan saya dari bencana. Ini adalah saat bagi saya untuk berubah. Pria itu melanjutkan, saya tidak tahu banyak tentang Islam, tetapi saya tahu bahwa saya tidak bisa mengabaikan apa yang baru saya saksikan. Quran yang tetap utuh setelah kebakaran ini adalah sebuah tanda. Ini adalah waktu bagi saya untuk belajar lebih banyak, untuk membuka hati dan menerima Islam sebagai jalan hidup saya. Setelah pria itu berbicara, lebih banyak orang mulai mengungkapkan perasaan yang sama. Mereka mulai bertanya tentang cara mempelajari lebih banyak tentang Islam, tentang cara untuk memulai perjalanan spiritual mereka. Semakin lama, semakin banyak orang yang berdatangan. Ratusan, bahkan ribuan orang berkumpul di masjid itu, semua dengan satu tujuan yang sama. Mereka ingin tahu lebih banyak, mereka ingin menemukan kebenaran. Dengan penuh rasa syukur dan semangat baru, para penyintas yang lebih dulu memeluk Islam mulai mengajarkan mereka tentang dasar-dasar iman. Mereka menjelaskan tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang kewajiban untuk beriman dan beramal soleh. Satu persatu, orang-orang mulai menerima Islam dengan hati yang terbuka. Hingga akhirnya, setelah berjam-jam berdiskusi dan merenung, sekitar 1.000 orang Amerika, yang sebagian besar belum pernah mengenal Islam sebelumnya, mengambil keputusan besar. Mereka memutuskan untuk memeluk Islam dan mengucapkan syahadat, pernyataan iman yang menandai masuknya mereka ke dalam agama yang penuh rahmat ini. Mereka berdiri bersama di dalam masjid, mengangkat tangan mereka dan mengucapkan kalimat syahadat bersama-sama. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mereka mengucapkannya dengan hati yang penuh keyakinan. Itulah saat yang menakjubkan. Keajaiban yang mereka saksikan telah membimbing mereka menuju jalan yang lebih terang.
Mereka yang sebelumnya hidup dalam kebingungan dan keraguan, kini menemukan kedamaian dan arah hidup yang baru. Masjid yang pada awalnya hanya menjadi tempat perlindungan kini menjadi saksi bagi ribuan orang yang menemukan jalan kebenaran. Mereka datang dengan rasa ragu, tetapi pulang dengan iman yang baru ditemukan, dengan hati yang penuh harapan dan tekad untuk menjalani hidup yang lebih baik. Peristiwa ini menjadi lebih dari sekadar bencana alam. Ini menjadi titik balik bagi banyak orang. Sebuah tanda bahwa di tengah kegelapan dan kehancuran, masih ada cahaya yang menyinari jalan. Sebuah petunjuk bahwa Allah, dengan segala kebesarannya, memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Keputusan 1.000 orang untuk memeluk Islam bukanlah akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Hari demi hari, masjid yang dulu sepi kini dipenuhi dengan orang-orang yang bersemangat belajar tentang ajaran Islam. Mereka yang baru saja memeluk Islam mulai menjalani hidup dengan cara yang sangat berbeda. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka rasakan, terasa lebih berarti. Seiring waktu, semakin banyak orang yang datang ke masjid tersebut, terdorong oleh cerita-cerita tentang kebakaran dan keajaiban yang terjadi. Kabar tentang ribuan orang yang memeluk Islam setelah melihat tanda tersebut mulai menyebar ke seluruh penjuru kota dan bahkan negara. Orang-orang dari berbagai latar belakang dan agama mulai datang untuk menyaksikan dan mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Salah satu pria yang baru saja masuk Islam, David, berbicara dengan penuh semangat tentang perubahannya. Dulu saya hidup dalam kebingungan, katanya. Saya merasa tidak ada tujuan yang jelas dalam hidup. Namun, setelah kejadian itu, saya merasa Allah memberi saya kesempatan untuk memulai kembali. Saya tidak tahu apa yang akan datang, tapi saya yakin ini adalah jalan yang benar. David bukan satu-satunya. Banyak orang lainnya yang merasakan hal yang sama. Mereka menyadari bahwa Islam memberikan mereka harapan yang lebih besar, suatu arah yang sebelumnya tidak mereka miliki. Mereka mulai belajar tentang doa, tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dan tentang bagaimana menjalani hidup yang sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Quran. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka menjadi lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Mereka mulai memahami makna sejati dari kebersamaan, kejujuran, dan kasih sayang. Semua itu datang dari ajaran yang mereka pelajari dengan tekun. Salah satu wanita yang baru saja memeluk Islam, Sarah, menceritakan perasaannya setelah masuk Islam. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan saya, katanya dengan suara lembut. Tapi saya merasa lebih tenang sekarang. Hati saya lebih ringan, dan saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Semua pertanyaan yang dulu saya miliki, kini mulai terjawab satu persatu. Sarah mengajarkan orang lain yang baru mengenal Islam tentang pentingnya sholat, tentang menjaga hubungan dengan Allah, dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Dia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya tentang mengikuti ritual, tetapi juga tentang menjalani hidup yang lebih bermakna. Tak hanya itu, para penyintas yang baru masuk Islam juga merasa terdorong untuk berbagi kisah mereka kepada orang lain. Mereka mulai menyebarkan pesan tentang kebaikan Islam, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan mereka. Mereka mengajak teman-teman mereka untuk datang ke masjid, belajar, dan memahami lebih dalam tentang Islam. Penyebaran cerita tentang keajaiban Quran yang tetap utuh di tengah kobaran api tak hanya membuat ribuan orang di Los Angeles menemukan jalan baru, tetapi juga menggugah hati orang-orang dari berbagai belahan dunia. Dari berbagai negara, banyak orang yang tertarik untuk datang dan melihat langsung tempat di mana peristiwa luar biasa itu terjadi. Meskipun banyak tantangan yang harus mereka hadapi, mereka yang baru memeluk Islam itu merasa yakin bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan menuju kebenaran. Mereka tidak hanya menemukan sebuah agama, tetapi mereka menemukan arah hidup yang lebih terang, penuh dengan harapan, dan penuh dengan cinta kasih. Di luar masjid, kehidupan kota mulai pulih, meskipun bekas kebakaran masih terlihat di beberapa tempat. Namun, bagi mereka yang baru memeluk Islam, hidup mereka telah berubah selamanya. Mereka merasa lebih dekat dengan Allah, lebih paham dengan tujuan hidup mereka, dan lebih berkomitmen untuk menjalani hidup yang penuh dengan kebajikan dan amal.
Keajaiban yang mereka saksikan di tengah api telah membimbing mereka ke jalan yang lebih terang. Dan, meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai, mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah berjalan sendiri. Hari-hari berlalu, dan meskipun bekas kebakaran masih tampak di beberapa sudut kota, kehidupan di Los Angeles mulai kembali normal. Namun, bagi 1.000 orang yang baru saja memeluk Islam, hidup mereka telah berubah selamanya. Mereka merasa seperti telah diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Tuhan. Masjid yang sebelumnya hanya menjadi tempat berlindung kini menjadi pusat kehidupan baru bagi banyak orang. Setiap hari, ribuan orang datang untuk belajar, berbagi pengalaman, dan menemukan kedamaian yang mereka cari selama ini. Di sana, mereka tidak hanya menemukan pengetahuan tentang Islam, tetapi juga sebuah komunitas yang penuh kasih dan saling mendukung. Di tengah masjid, kelompok-kelompok kecil dibentuk untuk mempelajari lebih dalam tentang ajaran Islam. Para pengikut pertama yang lebih dulu memeluk Islam dengan sabar membimbing mereka yang baru masuk, menjelaskan tentang kewajiban ibadah, doa, puasa, dan cara hidup sesuai dengan tuntunan agama. Mereka juga mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan, kebaikan, dan saling membantu antar sesama. David, yang awalnya menjadi salah satu pemimpin kelompok kecil, merasa sangat bersyukur atas perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya, katanya dengan penuh rasa syukur. Dulu saya merasa hidup saya kosong, seperti tanpa arah. Tetapi sekarang saya merasa diberi cahaya baru. Islam memberikan saya kedamaian yang tidak pernah saya temukan di tempat lain. Sarah, yang juga merasa sangat berubah setelah memeluk Islam, berbicara dengan penuh keyakinan. Saya merasa lebih tenang sekarang. Semua keraguan saya mulai hilang. Saya tahu ada tujuan yang lebih besar dalam hidup ini, dan saya bersyukur bisa menemukannya melalui Islam. Para pengikut baru Islam ini tidak hanya mencari kedamaian untuk diri mereka sendiri, tetapi juga merasa terpanggil untuk membagikan kebaikan Islam kepada dunia. Mereka mulai mengorganisir acara berbagi informasi tentang Islam di berbagai tempat. Mereka membuka pintu masjid untuk semua orang yang ingin belajar, bukan hanya tentang agama mereka, tetapi juga tentang kebudayaan, kebersamaan, dan kedamaian yang Islam ajarkan. Beberapa dari mereka bahkan mulai membagikan pengalaman mereka dalam bentuk video dan tulisan, menceritakan tentang keajaiban yang mereka saksikan dan bagaimana mereka menemukan jalan menuju Islam. Mereka ingin agar lebih banyak orang mengetahui tentang Islam yang penuh kasih ini, yang bukan hanya memberikan petunjuk hidup, tetapi juga memberikan kedamaian bagi hati yang gelisah. Pada suatu malam yang tenang, sekitar 1.000 orang berkumpul di masjid untuk merayakan perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka berdoa bersama, memohon kepada Allah agar memberi mereka kekuatan untuk terus berada di jalannya. Dengan penuh rasa syukur, mereka mengangkat tangan mereka dan berdoa dengan tulus agar Allah melindungi mereka dan memimpin mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Malam itu, meskipun masih ada rasa kehilangan atas kehancuran yang mereka saksikan, mereka merasa penuh dengan harapan. Harapan akan masa depan yang lebih terang, harapan akan kehidupan yang lebih bermakna, dan harapan akan kedamaian yang tak ternilai harganya. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada apapun yang dapat ditawarkan dunia. Keajaiban yang mereka saksikan, yaitu Quran yang tetap utuh di tengah kebakaran yang menghanguskan segalanya, kini telah mengubah hidup mereka. Kejadian itu bukan hanya membuka mata mereka terhadap kebenaran Islam, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup mereka. Mereka merasa diberkahi, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, mereka bertekad untuk terus mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. Di antara ribuan orang yang telah memeluk Islam, ada perasaan yang sama, bahwa mereka sekarang hidup untuk tujuan yang lebih besar, untuk mencari keridaan Allah dan menjalani hidup yang lebih baik di dunia dan akhirat.